Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deyunita. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Estetika Humanisme dengan tema yang saya angkat adalah self-concept, pemahaman diri sebagai dasar pengembangan diri. Yuk kita bahas bersama-sama. Oke, masuk ke slide pertama, definisi self-concept. Self-concept adalah konsep atau persepsi individu mengenai dirinya sendiri. Komponen self-concept menurut Carl Rogers itu ada 3. Yang pertama, citra diri. Yang kedua, harga diri. Yang ketiga, diri ideal. Yang pertama, citra diri. Pandangan individu terhadap dirinya. Yang kedua, harga diri. Penilaian terhadap nilai diri. Yang ketiga, diri ideal. Harapan individu terhadap dirinya di masa depan. Self-concept berperan sebagai kerangka acuan dalam bersikap juga bertindak. Nah, oke, kita mulai dari dasarnya dulu nih. Self-concept itu apa sih? Nah, sederhananya begini. Self-concept itu cara kita melihat diri kita sendiri. Kayak ada kaca di kepala kita gitu. Nah, di dalam kaca itu ada 3 sisi utama. Yang pertama, citra diri. Ini jawaban dari pertanyaan, menurut aku ini orangnya gimana sih? Aku ini, sikap aku ini gimana sih? Gitu. Contohnya, aku orangnya pemalu atau aku orangnya rajin. Yang kedua, harga diri. Ini tentang seberapa kita bisa menghargai diri kita sendiri. Apakah kita bangga sama diri kita atau kita justru malah sering nyalahin diri kita sendiri? Yang ketiga, diri ideal. Ini versi diri kita yang kita pengenin di masa depan nanti. Misalnya, aku pengen jadi orang yang pede ngomong di depan deh. Jadi, intinya self-concept itu ngaruh banget ke cara kita bertindak dan juga self-concept itu ngaruh banget ke cara kita bertindak dan juga kita bersikap. Next, relevansi self-concept dalam humanisme. Yang pertama, humanisme meyakini bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang. Yang kedua, pemahaman terhadap diri merupakan prasyarat dalam proses aktualisasi diri. Yang ketiga, individu dengan self-concept positif menunjukkan motivasi dan kesehatan psikologis yang lebih baik. Dan yang keempat, self-concept negatif berpotensi menghambat perkembangan potensi diri. Nah, dalam slide ini, kita membahas pentingnya self-concept dalam perspektif humanisme. Terus, kenapa sih kita harus membahas ini di mata kuliah Estetika Humanisme? Yaitu karena di humanisme itu diajarkan bahwa manusia mempunyai potensi dan juga mempunyai nilai. Tapi pertanyaannya, gimana sih potensi itu bisa keluar kalau kita sendiri aja tidak kenal sama diri kita sendiri? Nah, banyak teman-teman yang stres di kuliah bukan karena tugasnya yang susah, akan tetapi karena dia ngerasa, aku gak sepintar dia nih, aku gak sekeren dia nih, aku bisa gak ya? Gitu. Jadi, kalau self-concept kita sehat, kita akan mempunyai kompas. Kita jadi tahu arah hidup kita kemana, dan kita tidak akan gampang untuk terbawa arus. Selanjutnya, faktor pembentuk self-concept. Faktornya ada 4. Yang pertama, faktor keluarga. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor pengalaman. Dan yang keempat, faktor budaya. Nah, yang pertama, faktor keluarga. Biasanya pola asuh dan komunikasi dalam keluarga. Yang kedua, faktor sosial. Interaksi dengan teman, masyarakat, dan juga media massa. Yang ketiga, faktor pengalaman. Keberhasilan dan kegagalan yang telah dialami. Yang keempat, faktor budaya, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, dalam membentuk self-concept ini ada 4 faktornya. Yang pertama, ada faktor keluarga, yang kedua ada faktor lingkungan sosial, yang ketiga dari pengalaman pribadi, dan yang keempat dari budaya. Nah, lalu
kaca di kepala kita tadi itu terbentuk dari mana? Ya dari 4 faktor tadi. Yang pertama keluarga. Dari kecil kita dididik itu gimana? Kalau sering dipuji kamu hebat, kamu kuat, kamu bisa, kita bakal jadi lebih pede. Tapi kalau dari kecil kita sering dibandingin, bisa jadi kita bakal lebih minder, tidak pede. Gitu. Kalau yang kedua itu faktor dari lingkungan sosial. Contohnya teman, kampus, sampai bisa ke media sosial. Sekarang kita tiap hari lihat hidup orang di Instagram. Kalau kita nggak kuat, kita bisa ngerasa diri kita itu kurang karena melihat diri orang lain terus-terusan di media sosial. Yang ketiga, faktor dari pengalaman pribadi. Waktu kita menang lomba, kita jadi semangat. Waktu kita gagal, kita bisa jadi down. Yang keempat, faktor budaya. Misalnya, ada anggapan kalau cowok itu harus kuat dan kalau cewek itu harus lembut. Lama-lama kita percaya itu dan terbawa sampai sekarang. Yang cewek jadi lembut karena terbawa kepercayaan itu, dan yang cowok mau gimana pun harus tetap kuat karena tadi percaya akan itu dan lama-lama terbawa sampai sekarang. Next, perbandingan self-concept positif dan self-concept negatif. Pada tabel ini ada indikator self-concept positif dan self-concept negatif. Untuk indikatornya ada kepercayaan diri, respon terhadap kritik, penetapan tujuan, dan sikap terhadap tantangan. Untuk indikator kepercayaan diri di self-concept positif itu tinggi. Untuk respon terhadap kritiknya konstruktif, penetapan tujuannya jelas dan realistis, dan sikap terhadap tantangannya itu optimis. Untuk di self-concept negatif, kepercayaan dirinya rendah, respon terhadap kritiknya defensif, penetapan tujuannya tidak jelas, dan sikap terhadap tantangannya itu pastinya pesimis. Nah, dari 4 faktor tadi, akhirnya muncul 2 tipe self-concept, yaitu self-concept positif dan self-concept negatif. Kalau positifnya, ciri-cirinya kita pede, berani, mau mencoba hal baru, kalau dikritik dan dikasih saran, itu kita bisa menerima, dan kita juga mempunyai tujuan hidup. Nah, kalau self-conceptnya negatif, itu ciri-cirinya kita gampang minder, takut gagal duluan, tidak mau mencoba hal baru, hidup ngikutin orang terus-terusan, dan ketika dikritik atau dikasih masukan saran, itu kita langsung baper, bukan kita bisa nerima. Perbedaannya dari self-concept positif dan negatif tadi. Nah, kita sekarang ada di posisi mana nih? Itu yang harus kita cek ke diri kita sendiri. Next, implikasi self-concept. Ada akademik, sosial, profesional, dan juga psikologis. Masuk ke yang pertama, akademik, yaitu mempengaruhi prestasi belajar dan keberanian untuk berpendapat. Kedua, sosial, menentukan kualitas hubungan interpersonal. Yang ketiga, profesional, berdampak pada pengambilan keputusan dan pengembangan karir. Dan yang keempat, psikologis, berkorelasi dengan tingkat kecemasan dan kesejahteraan mental. Nah, pada slide ini menjelaskan dampaknya di akademik, sosial, karir, dan juga psikologis. Dampaknya nyata banget nih di hidup kita. Di kampus, contohnya pas presentasi, yang self-concept-nya positif, pasti dia berani untuk maju. Tapi yang self-concept-nya negatif, pasti dia biasanya malu, nunduk, dan tidak berani maju. Ataupun ketika berani maju, itu suaranya sangat kecil banget. Di pertemanannya, kita jadi tahu cara menjaga hubungan dan komunikasinya. Nanti pas kerja juga sama. Orang yang percaya diri akan berani ngambil peluang dan berani untuk nego gaji. Bahkan ke psikologis juga ngaruh. Kalau self-concept kita negatif, kita bisa gampang stres,
gampang cemas, gampang takut, dan pastinya gak bahagia. Tapi kalau self concept kita positif, pasti kita enjoy, tenang hidupnya, dan pastinya bahagia. Selanjutnya kita masuk ke strategi pengembangan self concept positif. Ada 5. Yang pertama, melakukan refleksi diri secara rutin. Yang kedua, menerapkan pola pikir positif dan afirmasi diri. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang terukur dan bertahap. Yang keempat, membina hubungan dengan lingkungan yang mendukung. Dan yang kelima, mengembangkan sikap penerimaan terhadap diri. Nah, 5 strategi tadi, refleksi, positif, tujuan, lingkungan, dan juga penerimaan. Berita baiknya, self concept itu bisa kita rubah dan juga bisa kita latih. Caranya ada 5. Yang pertama, dengan refleksi diri, tiap malam coba tanya ke diri kita, hari ini kita udah ngapain aja ya yang udah lebih baik, yang udah lebih bagus. Tulis 3 hal itu dalam buku. Yang kedua, berpikir positif. Stop ngomong, aku bodoh, aku gak bisa, aku gagal ke diri sendiri. Ganti jadi, aku pasti bisa, aku sedang belajar, dan aku pintar. Yang ketiga, bikin tujuan kecil. Jangan langsung mau jadi ketua BEM, tapi mulai dari target, minggu ini aku harus berani nanya minimal 1 kali di kelas. Maksimal 3 kali di kelas. Yang keempat, cari lingkungan yang positif. Temenan sama orang yang kalau kita jatuh, dia mengangkat kita, bukan malah menertawakan kita, apalagi ninggalin kita. Yang kelima, terima diri kita sendiri karena kita semua itu unik. Gak ada yang sama. Jadi gak usah capek jadi orang lain, jadilah diri kita sendiri aja. Next, refleksi pengalaman pribadi. Berdasarkan pengalaman penulis, self concept bersifat dinamis. Sebelumnya, penulis cenderung kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum. Setelah mengikuti berbagai kegiatan organisasi dan pelatihan, kepercayaan diri penulis mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa self concept dapat dibentuk dan dikembangkan melalui proses belajar dan pengalaman. Nah, pada slide ini saya juga mau cerita tentang sedikit pengalaman saya. Dulu waktu saya semester 1, 2, sampai 3 itu, saya orangnya penakut dan pastinya pemalu banget. Serius deh, kalau disuruh presentasi, tangan saya langsung gemetar, suara saya langsung hilang, di kepala saya cuma ada, takut salah, takut nanti nggak bisa, takut nanti diketawain, gitu. Tapi itu karena self concept saya waktu itu negatif. Saya ngerasa saya nggak sepintar orang lain, saya nggak sebisa orang lain, saya nggak sekreatif orang lain. Tapi pas semester 3 ke atas, saya maksain diri untuk ikut organisasi dan pelatihan. Itu awalnya kacau banget. Saya salah, saya sering dimarahin, saya sering dikritik, tapi saya juga sering dikasih saran. Nah, dari situlah saya belajar. Oh, ternyata salah itu wajar ya. Semua manusia juga kan pasti punya salah. Yang penting kita memperbaiki kesalahan itu. Yang penting kita tidak terus-terusan melakukan kesalahan itu. Lama-lama dari situ saya jadi terbiasa. Sekarang saya bisa ngomong di depan kamera seperti kayak gini. Saya bisa presentasi di depan kelas dengan teman-teman yang banyak. Nah, dari situ juga saya sadar kalau self concept itu bukan takdir, tapi dia bisa dibentuk dan bisa dirubah. Asal kita mau berusaha dan mau keluar dari zona nyaman itu. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, self-concept merupakan persepsi fundamental yang mempengaruhi perilaku setiap individu.
Yang kedua, pembentukan self-concept dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang ketiga, melalui kesadaran dan upaya, self-concept dapat diarahkan menjadi lebih positif. Yang keempat, sesuai nilai humanisme, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Nah, kesimpulannya, yang pertama, self-concept adalah dasar dari semua perilaku kita. Yang kedua, dia dibentuk oleh lingkungan, tapi kita juga yang punya dan memegang kendali untuk merubahnya. Yang ketiga, sesuai kesadaran dan upaya kita masing-masing, self-concept itu bisa kita rubah menjadi lebih positif. Dan yang keempat, sesuai nilai humanisme, setiap masing-masing kita itu punya tanggung jawab untuk mengembangkan dirinya sendiri. Nah, pesan terakhir dari saya, yuk berhenti jadi musuh untuk diri sendiri, mulailah jadi sahabat terbaik untuk diri kita sendiri. Karena kamu itu unik, tidak ada yang sama. Jadi jangan hidup untuk jadi orang lain. Hiduplah untuk jadi dirimu sendiri. Selesai sudah pembahasan kita pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.